goes. Tulusnya gagal dan ternyata cinta yang menguatkan aku, dan ternyata cinta tulus mendekap jiwaku, dan ternyata cinta yang menguatkan aku, dan ternyata cinta dan ternyata cinta yang menguatkan aku, dan ternyata cinta tulus mendekap jiwaku, dan ternyata cinta yang menguatkan aku, dan ternyata cinta. Dan sampai di detik ini masih konsisten dengan branding yang ada, dan tentunya juga dengan berbagai macam kreativitas atau karya yang sudah ditampilkan. Monggo Ibu Lia. Matur nuwun Mbak Yu. Sami-sami. Mbak Yu lemu sing ayu dhewe. Aduh, Masya Allah pengen pipis sakit. Iya. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya berada di tengah-tengah masyarakat Kulon Progo pada sore hari ini. Kalau bertanya masalah karir, sebetulnya sudah 26 tahun ya. Wow, luar biasa. Seusia dokter ya? Tahun. Seusianya dokter. Oke baik, saya baru 22 loh. Kok kayak gak percaya gitu loh. 26 tahun. Ya 26 tahun itu kan berarti tidak muda ya. Tidak. Sudah melewati kalau perayaan tuh perak ya. Jadi merasakan jatuh bangunnya juga udah kerasa sekali dari krismon, gempa, kemudian terakhir ya terutama kan COVID ya. Jadi semua itu karena punya niatan sejak awalnya. Jadi awalnya itu malah sebetulnya kalau saya lihat profil kayaknya seneng nari juga ya Dok ya. Nah saya sebetulnya seneng nari, nah, sebetulnya suka nari, suka pentasnya itu, suka pentas tapi di luar fashion malah justru. Oh gitu? Iya. Oke. Nah tapi karena sesuatu hal saya lulus SE pada waktu itu, kemudian ngapain nih setelah menikah, karena setelah saya juga sudah kerja, saya nyambi-nyambi dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian ya udah, karena sering kan ketemu dengan fashion designer yang lain gitu. Akhirnya saya join lah dengan seorang desainer. Pada waktu itu hanya manajemen awalnya, tetapi karena saya digariskan yang berbeda, klien yang datang tidak pernah bertemu dengan fashion designer yang sesungguhnya, selalu saya. Nah disitulah akhirnya
saya seperti kecelakaan aja gitu, kecelakaan yang positif. Okay. Bertemu dengan banyak klien yang harus saya yang menemuinya. Dari situlah kemudian saya memberanikan diri untuk, ya cerita singkatnya akhirnya saya memberanikan diri setelah kami bekerja sama dengan desainer tersebut, kami mendirikan sendiri dan tahun 99 kami launching Lia Mustafa. Namanya bukan Lia Mustafa sebetulnya. Tapi itu nama brand gitu. Yang aslinya? Lia. Lia. Lia, ayo. Lia. Lihat-lihat sendiri aja. Ayo, Lia. Lia Amaliati. Alah, gini yo namanya apik banget. Lia Amaliati. Retnoningsih. Oh, Retno. Oh, kok bisa tersingkat menjadi Lia Mustafa? Mustafa. Mustafa. Koro-koro tulisan iki dadi yo terpancing terus lho Mas Inggar. Mustafa. Jadi Lia Amaliati Retnoningsih ini akhirnya menjadi galeri butik saya yang namanya House of Elmar. Nah, nama suami saya Mustafa Ramadan. Akhirnya kan pada waktu itu tahun 99 saya juga otodidak. Bikin brand apa ya yang gampang aja lah biar sehidup semati. Jadi ceritanya mengingat suami selalu bersama ngeten Lia Mustafa dan House of Elmar itu Lia Mustafa Armando anak saya gitu. Namanya Lia Amaliati Retnoningsih sama juga gitu. Namanya keren sekali Lia. Kaya aku Yanti. Tapi kita itu Mustafa karena seneng lagu-lagu Arab atau lagu tapi ternyata luar biasa panjang ya, banyak sekali yang perlu diinformasikan bahwasanya bersinergi yang menjadikan simbiosis mutualisme dengan tadi di awal menjadikan brand-brand yang tentunya otodidak itu tidak mudah. Betul. Kalau kita mau membicarakan tentang skala digitalisme atau modernisasi, anak-anak muda sekarang terkhusus mungkin dengan seangkatan Dokter Inggar atau mungkin seadik-adiknya Dokter Inggar itu pastikan ada punya jiwa rasa yang pakai batik itu istilahnya bisa dikatakan yon sewu laule istilahnya atau kuno gitu. Bagaimana seorang Ibu Lia ini memadukan batik bisa digemari oleh anak-anak muda? Mengedukasikannya seperti apa? Pertama itu kan kita gini ya, kalau tak kenal tak sayang. Betul. Jadi kita gaulnya juga harus sama anak muda. Bukan suka anak muda ya, gaulnya suka dengan. Aku mau menjelaskan itu, tapi Bu Lia sudah tahu mata saya menggambarkan hal seperti apa. Langsung saya mudah minggir, wong gila. Tidak suka dengan dia tapi ya kan. Jadi kebetulan saya pribadi itu punya program CSR. Jadi ada khusus pendampingan untuk anak-anak muda yang memang ingin berbisnis fashion atau ingin menggeluti dunia fashion. Itu kurang lebih sejak 15 tahun yang lalu. Nah, program itu saya berikan hanya 4-6 anak saja setiap tahun free untuk mereka. Dan itu saya lakukan sampai alhamdulillah sampai sekarang sudah angkatan yang ke-10. Jadi sudah bergaul sejak zaman itu dulu sampai sekarang. Makanya awet muda ya, Syahrini lewat ya kan. Ya itulah, jadi mengenal mereka, karakter mereka. Bukan hanya mereka tetapi mereka mewakili dunia. Dan kita di dunia fashion ini kan berbicara tentang tren fashion. Tren fashion itu berarti tren yang kekinian yang sedang ada di seluruh dunia. Sedang seperti apa sih gitu. Nah itulah yang kita pelajari bahwa segmented ke anak muda itu seperti apa. Segmented modest fashion itu seperti apa. Betul sekali. Ini yang sangat luar biasa besar marketnya. Jadi kebetulan ya inilah yang saya bawa, yang saya perkenalkan kepada adik-adik yang kebetulan juga pada 6 bulan yang lalu kami mendampingi juga desainer-desainer dan kelompok
penjahit dan pembatik di Kulon Progo. Luar biasa. Jadi malah lebih melebar, lebih mengglobal seperti itu ya Bu. Sudah alhamdulillah lebih banyak lagi lah kemana-mana. Luar biasa. Boleh saya minta tepuk tangan yang meriah, luar biasa. Inilah dia yang tentunya kita saksikan bersama. Penjelasan yang luar biasa tentang batik. Bahwasanya kita tahu batik ini sudah diakui oleh dunia. Yang tentunya juga jangan sampai direnggut dari negara-negara lain. Karena apa? Karena banyak sekali batik ini bisa menceritakan, apalagi sekarang macam-macam batik di Kulon Progo juga banyak sekali. Kalau kita menyinggung tentang anak muda, berarti tidak lain tidak bukan kita akan menyinggung pula seorang Dokter Inggar yang berbagai macam kegiatan sudah diikuti. Berbagai macam kegiatan selalu tentunya konsisten dikerjakan oleh beliau. Nah, dokter izin sebagai mewakili dari anak muda, tapi sebelumnya dokter sehat? Pangestunipun sehat. Boleh disapa dulu sobat-sobat pecinta batik yang tentunya di kesempatan hari ini sedang menyaksikan kita. Iya, selamat sore sugeng sonten dalam sewu. Yun pangapunten, ini anak muda berada di depan ibu-ibu yang sudah berpangkat dan berkedudukan di Kabupaten Kulon Progo. Justru itu menjadikan semangat kami Mas Inggar. Waduh. Seperti halnya Bulia tadi sudah ngendikan ya. Bergaul dengan anak muda bukan suka dengan anak muda. Terus kalau ini saya bergaul dengan? Dedek dong. Dedek, kok gimana toh? Tadi sudah menyinggung tentang anak muda. Bagaimana cara mengapresiasi dan tentunya menggaungkan ke anak muda tentang bagaimana indahnya batik. Oke. Nah, terima kasih Mbak Yanti. Sama-sama. Yang lucu dan imut ini. Peluk. Jadi boleh saya teruskan? Oh, dengan senang hati dokter. Jadi kalau saya kebetulan kan bidangnya mungkin memang berbeda dengan ibu ya. Kalau ibu kan terjun ke lapangan seperti itu. Nah, saya lebih concernnya di media sosial. Jadi sebagai di platform alat digital. brandingnya. Betul. Jadi kalau saya langkah nyatanya dengan dan upload konten-konten yang berbau-bau budaya. Termasuk kalau saya bisa ketika saya upload konten itu pasti dengan batik. Jadi orang-orang itu ketika ngelihat Dokter Inggar, oh pasti berbatik. Biasanya seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan Ibu Lia tadi, kalau tak kenal maka tak sayang. Betul. Jadi minimal saya sebagai salah satu contoh anak muda, ya kan, kita kan beda generasi ya. Oh iya, sedikit sih Mas. Cuman setengah tingkatan aja. Setengah abad? Setengah tingkatan aja. Oh, tak kira setengah abad ya. Mohon maaf kalau abad, aduh. Buatan ya. Orang dedek kayak gini kok. Boleh. Ya, jadi saya sebagai salah satu anak muda memberikan contoh karena anak muda zaman sekarang ini Gen Z, kemudian milenial. Nah, ini tuh anak-anak yang nggak bisa nih kalau kita cuma ngasih teori doang. Betul. Jadi harus relate dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ketika saya memberikan teori, memberikan misal quote atau sejenisnya, itu saya harus membuktikan dulu. Nah, itu yang saya lakukan tidak hanya di batik ya. Jadi di kesenian seperti seni tari, kemudian di kegiatan yang lainnya saya jadi abdi dalam keraton, kemudian saya ikut jatilan, tari klasik, kemudian hampir setiap hari menggunakan batik. Itu adalah langkah saya untuk bisa menginfluence, mengajak minimal orang itu lihat dulu, oh Mas Inggar ini pakai apa toh. Ketika menarik kemudian bertanya, pasti akan ada langkah selanjutnya yang dilakukan oleh orang ini. Entah itu browsing, entah itu kemudian order begitu. Nah, zaman sekarang ini anak muda selain kita harus mencontohkan, kita harus bisa memberikan bukti bahwa itu juga keren gitu. Karena FOMO zaman sekarang, anak muda zaman sekarang itu apa-apa FOMO. Betul. Nah, jadi kita sebagai influencer harus bisa membuat atau menggodok hal itu menjadi sebuah hal FOMO baru. Gitu. Tapi FOMO yang patut untuk dicontoh. Betul sekali. Bukan hanya FOMO yang dipaksakan jane ora pas. Ning dipaksake ben aku podo trennya. Betul seperti sekali. Itu. Apalagi dengan zaman sekarang dengan batik yang berbagai macam sekali model ataupun karakter jenis dan nama-nama yang tentunya bisa dipilih sesuai dengan selera masing-masing. Betul sekali. Dokter Nyon Sewu, jenengan mempunyai follower yang sangat luar biasa,
Saya sangat kagum sekali dengan panjenengan yang selalu memberikan juga tentunya informasi-informasi ketika live di salah satu media sosial yang menjadikan Anda ini sebagai alat branding yang ada. Simbiosis mutualisme yang terjalin antara anak muda dan batik. Kalau menurut dokter sendiri, Nyuwun Sewu, di era seperti ini edukasi yang selain mempraktekkan itu sebenarnya harus seperti apa? Iya. Kalau edukasinya ya, saya sebagai seorang influencer ya, selain mempraktekkan, kita turun ke akar rumputnya. Jadi kita realistis aja ya, di zaman sekarang itu nggak bisa kalau tadi saya sampaikan, nggak bisa kalau cuman edukasi itu dengan teori itu nggak bisa. Jadi bagus sekali untuk Kabupaten Kulon Progo ini dengan sudah memiliki identitas batiknya sendiri. Ada geblek renteng, yang paling baru. Tadi apa jenenge saya rodok lali. Apa tadi ya? Ada kok Mas ya. Sebentar yo karang iki mau ya Mas. Ora kegowo. Tapi itu tadi banyak sekali ya yang tentunya terbaru dari Kulon Progo yang bisa kita ikuti bersama. Betul, yang akhirnya bisa diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kulon Progo di hari-hari tertentu. Siswa-siswi bahkan kemudian karyawan, bapak ibu gurunya semuanya menggunakan batik. Itu adalah salah satu langkah nyata yang menurut saya sangat-sangat terapresiasi dengan baik gitu. Karena secara tidak langsung anak-anak ini akan kemudian wah saya bangga nih dengan menggunakan batik ini. Betul gitu. sekali. Karena kalau kata quote gitu, witing tresno jalaran soko kulino, betul. Nek jenengan ngendikan ngono iki nyawang kula ngoten niku kula deg-degan lho Mas Singgar. Kita kulino ngapain Mbak Yanti? Pengen dadi klambi bathik jenengan. Oh begitu. Iya sing saged diagem saben dintene panjenengan ngoten lho. Waduh, aurat mboten niku. Sekedhik. Baik, terima kasih Dokter Inggar dan bergeser ke Bulia Nyuwun Sewu. Karakter branding untuk batik panjenengan ini yang bisa dikenalkan untuk seluruh kalangan anak-anak muda yang paling gampang untuk diedukasikan itu seperti apa? Iya, sebetulnya kalau saya tuh ada beberapa motif batik yang kami buat sendiri ya. Tadi biasanya kami mengikuti karena situasi tren yang sekarang. Misalkan pada waktu itu saya membuat mozaik Merapi gitu. Nah, mozaik Merapi itu warnanya hanya hitam putih gitu kan. Tapi semua motif yang ada di dalam batik tersebut karena sebuah perjalanan saya ya ke Merapi, ya perjalanan saya bergaul dengan teman-teman di Sleman kayak gitu. Ataupun yang misalkan saya membuat juga ada salah satu dengan Kulon Progo juga pernah. Kayak yang saya pakai galaran ini kan sebetulnya banyak dibuat oleh para pembatik di Kulon Progo gitu. Nah sekarang memfamiliarkan batik yang kita kenakan biasanya saya kepengen tampak lebih muda. Kelihatan tampak muda gak? Ya saya tadi naksir loh outernya. Tapi karena maaf ini ya jujur saja ya melihat outer yang dipakai Bulia ini hanya muat dengan ujung lengan saya. Jadi saya mengundurkan diri. Iya. Ya sebenarnya ini juga tren juga ya namanya oversize. Kan beda kalau ini kan slim fit ya. Iya. Nah ini biar Dokter Inggar slim fit. Jenengan outer ya. Kalau saya oversize, apa? Oversize. Kalau saya? Overweight. Kok terus overweight? Tapi jangan salah loh. Baik. Tahu gitu kemarin ikutan show kami. Kami buat show yang tidak ini nanti kan ada show. Fashion show ya. Tidak semua model itu juga yang peraga adalah yang langsing yang gitu. Ya. Nah, kami pernah buat kemarin show khusus oversize gitu. Dan keren-keren, bagus, cantik, pede banget kayak gini loh. Saya menunggu callingan jenengan. Kok langsung ya. Langsung venue, simbiosis mutualisme banget ya langsungan ya. Lanjut. Iya. Nah itu salah satu yang justru kita mendekatkan juga dengan anak muda. Dan juga sebetulnya untuk mereka yang jiwanya ingin muda sebetulnya. Baik. Jadi ya kalangan ibu-ibu kan banyak ya. Biar hidupnya lebih panjang, usianya lebih
awet panjang ya, bukan usianya awet. Ngerapu umur istilahnya ya. Usia awet 50 terus kan berarti sudah tiada. Muhammad Benny ya. Makanya bukan usianya yang awet ya. Tapi usia yang panjang, awet mudanya gitu maksudnya. Amin. Nah itu jadi berpenampilan itu juga memperlihatkan bagaimana karakter kita juga. Terus padanannya. Karena yang tahun ini kita buat padanan namanya Indie Rebellion. Jadi berkarakter universal, mengkombinasikan salah satu unsurnya denim dan batik. Oke. Gitu. Yes. Jadi kalau denim itu kan sudah dikenal oleh seluruh masyarakat dunia. Batik ini masih perjuangan loh untuk dikenal secara global gitu kan. Nah itu jadi bagaimana sekarang kita ada upaya untuk ke sana memperkenalkan ke lebih muda. Oh biasanya anak-anak muda pakai jeans mungkin gampang. Iya betul. Ya kemudian ini kita nanti juga akan ada show denim dan batik gitu. Mengkombinasikan. Iya. Nah style fashionnya ya kita kombinasikan dari ujung sampai ke bawah. Oke. Nah, sepatunya juga sepatu denim gitu kan. Terus tasnya nggak harus denim juga sebetulnya. Iya. Bisa dikombain lah ya Bu. Ya. Kalau mic-nya merah mungkin tasnya merah gitu. Kurang lebih bagaimana itu adalah bukan hanya membuat tapi men-styling juga. Betul itu sekali. Penting. Yes. Terus menurut Ibu, kenapa anak-anak muda ini patut berbangga dalam kesehariannya memakai batik? Iya, yang menjadi mereka kebanyakan yang selalu ada di pikiran itu kan sulit dan kuno. Padahal desain itu kan berkembang. Bahkan tidak melulu harus mengenalkan kepada mereka tuh tidak melulu harus full batik dulu kan sebetulnya. Jadi kita sebenarnya kalau kita belajar membatik juga pasti satu kain sapu tangan dulu yang gitu. kecil dulu. Ya, atau kita juga bisa membuat di satu outfit kita ya mungkin satu dulu di sebelah sini apa gitu. Mungkin satu warna dulu juga tidak full. Akhirnya dia merasa oh ternyata mudah ya membuat batik itu. Dan ini karyaku. Itu baru membuat nih. Itu. Nah kemudian bangganya ya ketika saya sendiri karena batik saya bisa berkeliling dunia. Masya Allah. Terakhir di mana Bu? Di Melbourne, Australia. Tepuk tangan yang meriah boleh memasarkan batik ya dengan mengenalkan batik. Bahkan batik. Saya kebetulan kan tahun lalu ada 3 desainer dari Melbourne show di Prawiro Taman kami undang dan kebetulan tahun ini bulan April kemarin nah kami berkunjung ke sana gitu. Baik. 3 desainer Indonesia dan alhamdulillah saya mewakili salah satunya. Luar biasa. Untuk ke sana mengenalkan batik gitu. Dan tanggapannya di sana Bu? Ya sangat luar biasa karena batik itu menurut mereka itu craft yang harus dipertahankan. Jadi ada sebuah cerita panjang kan, bukan sekedar sebuah kain gitu. Betul. Dan yang dibawa waktu itu batiknya apa? Macam-macam ya saya bawa. Ya, terutama kalau di sana tuh kan senang dengan warna alam ya. Mereka sebenarnya kuat dengan ekoprint karena membatik itu kan masih terus dipelajari. Betul. Mereka banyak kemarin kan kita di roadshow Jogja International Batik Biennale kebetulan PIC-nya saya yang mengerjakan. Saya mewakili Dekrannas Provinsi kemarin bekerja sama dengan Disperindak, DIY juga. Nah kami memperkenalkan dan mensosialisasikan tentang batik ke 8 sekolah. Oke baik. Nah ya tidak sampai Kulon Progo ya. Mungkin tahun depan ya. Tahun depan maunya seluruh DIY ini. Tapi karena waktu yang terbatas kami kemarin ada 8 sekolah. Bagaimana mengenalkan dan mencintai terus bangga gitu. Ya mereka salah satunya yang upayakan ada show kecil yang memperagakan adalah mereka sendiri. Wow, luar biasa. Jadi kita tidak membawa model tapi modelnya adalah siswa. Yang ada di sana. Iya. Luar biasa. Menggunakan
karya desainer. Luar biasa. Gitu. Bangga lo ya Bu ya. Iya. Bangga sekali apa yang sudah kita bawa gitu. Iya. Kembali ke Dokter Inggar. Dokter Inggar Nyon Sewu. Tadi pertanyaan untuk Ibu. Mewakili dari seorang ibu-ibu yang ingin anak-anaknya ini. Ingin anak-anaknya ini juga nguri-uri apa yang sudah dari dulunya sekarang termakan zaman dan lain-lainnya. Izin kalau untuk Dokter Inggar sendiri. Kenapa toh anak muda ini harus bangga berbatik di setiap harinya? Monggo. Oke, baik. Jadi tidak jauh berbeda dengan Ibu. Makna batik ini kan tidak hanya sebuah kain saja. Mulai dari prosesnya, dari pembuatan gambarnya, kemudian ada proses halang rintangnya ya Bu, dengan malam, kemudian pewarnaan, dan seterusnya. Itu kan value yang bisa diambil ya. Betul sekali. Jadi anak muda ini kan seorang manusia yang masih akan melanjutkan hidupnya di masa yang akan datang. Dan kita bisa belajar dari batik value-value itu. Seperti ini tema pada pagi hari ini, membatik pikiran, mewarnai karakter, dan menjahit cita-cita. Itulah kenapa anak muda harus bangga berbatik. Dan seperti yang kita lihat sekarang, batik khas Kulon Progo ya yang baru, Songsong Agung Ngambar Arum. Betul nggih? Iya. Nah itu karakternya sangat kuat sekali ya dengan mengusung tema atau makna kemuliaan, kemudian Songsong Agung, Payung Agung kemuliaan, kemudian Ngambar Arum. Iya. Keharmonisan, keharuman begitu dengan bentuk dan juga karakter pewarnaan yang bisa bervariasi. Ini sangat bisa digunakan untuk anak muda. Tinggal nanti kita bekerja sama dengan Ibu, gimana caranya nih biar batik ini bisa fashionable begitu Bu ya. Betul. Untuk digunakan anak muda sehari-hari. Karena zaman sekarang kayak misal nih. Di zaman sekarang ini nonton konser. Belum bisa dengan batik. Iya, belum terbiasa. Makanya begitu. saya motor sama Mas Inggar bagaimana caranya ya kan. Harus berbangga memakai batik. Iya. Karena di kesempatan hari ini kan kita tidak lepas dari menggemborkan bagaimana. yuk. Bareng-bareng. Betul batik sekali. Itu cantik loh. Yes. Batik itu nggak kuno gitu. Kalaupun batik itu kamu anggap kuno, itu adalah harta karun. Yes, Setuju. tapi tidak kuno ya. Tidak, batik nggak itu ada. kuno. Itu anggapan-anggapan orang yang mungkin belum tahu. Mungkin seperti saya itu. bantu meluruskan. Ya, betul. Jadi kenapa ada kuno? Memang ada batik tradisi. Betul. Dan itu harus diuri-uri. Pakemnya istilahnya. Tapi kemudian juga ada batik kontemporer. Betul. Nah ini yang tidak paham. Sebenarnya sesuai anak muda seperti apa sih? Ini bebas berekspresi di sini. Iya. Jadi nggak harus juga kita menggunakan, tidak harus juga itu berarti boleh juga. Tidak harus juga menggunakan batik yang tradisi. Nonton konser. Biar anak muda nyaman. Gimana sih? Desainin dong, Dok, gitu. Ayo kita desain. Pakai kaos batik boleh. Kenapa banyak. enggak? Nah, dan tetap keren juga. Ibu jadi ya. kita belum pernah ada. Ayo kita pakai uniformnya batik kaos tapi yang berbatik gitu pakai. Iya, ada lukis. combine-nya. Iya, betul. Iya, seperti itu. Jadi luar kan biasa. Bangga. Betul. Pakai outer, blazer keren. Tapi aduh jangan yang terlalu pakemnya Pakem batik. ya. Oh iya betul. Terlalu berat ini filosofinya. Iya, Filosofinya penuh kebebasan semangat dan maju terus pantang mundur. Misalnya gitu. Iya. Ada filosofi yang di Ada, dalam iya. batiknya ada semangat. Semangat anak muda. Atau sekarang pernah dengar nggak? Ada motif-motif yang diciptakan sesuai karakter anak muda. Contohnya? Nah contohnya misalkan matematika. Oke. Nah motif ada angka. Betul. Klub bola Yes, misalnya. Jadi menyasar-nyasar apa sih di komunitas yang lagi ngetren sekarang. Kuliner apa nih misalnya gitu. Loh nggak apa-apa, batik itu apa sih? Jangan disamakan dengan motifnya tetapi itu adalah proses. Jadi boleh motifnya macem-macem. Pamanya kepengen yang model kuliner, aku kepengennya senengnya makanannya empal gentong, gawe gambar empal gentong. Gak masalah, ya kan Bu? Kan mengapresiasikan diri, ya kan? Menjahit cita-cita. Betul sekali. Aku dulunya nggak jadi pelukis, tapi begitu ada batik yang kontemporer, tak luapkan kan gitu, wadahnya. Dokter Nah, apa?
stetoskop, jarum. Nah, sekarang ada juga batik kalau kedokteran itu sesuai dengan spesialisasinya. Jadi ada yang gambar ginjal. Oh gitu. Iya. Kalau dokter hewan? Kalau dokter hewan, aduh. Nanti kalau gambar kembaran saya pakai saya marah no beda deh. Kucing. Kok kucing sih dok? Saya melihat sosok kucing, waduh. Kodamnya ya. Oke, baik, terima kasih luar biasa. Mungkin sedikit saja karena waktu sudah menunjukkan sedikit sore Bu Lia dan dokter. Tentunya di kesempatan hari ini Bapak Wakil Bupati kita juga sudah rawuh, sugeng sonten. Bapak sehat? Alhamdulillah, nanti kita akan berbincang di acara selanjutnya Nggih Bapak nggih. Pokoknya sugeng rawuh sugeng lelenggahan di kesempatan yang sangat luar biasa tentunya bersama Bapak Ibu tamu undangan lainnya yang nantinya akan kami sapa satu persatu untuk mengawali acara setelah talk show ini akan ada secara seremonial pembukaan. Untuk mengakhiri acara talk show di kesempatan sore hari ini izin Bu Lia sedikit saja untuk closing statement. Sebuah harapan untuk anak-anak muda mencintai batik. Ya, batik bukan hanya sekedar kain, mari kita merangkai ceritanya dari sekarang. Karena batik itu bukan sebuah masa lalu saja. Baik. Tapi mari kita rangkai dari sekarang dan ini batik adalah sebuah masa depan. Jadi mencintai juga bukan hanya mencintai tapi beli dong. Nah, beli dong ya kan. Apalagi di Kulon Progo, banyak sekali sudah jenis-jenis batik terbaru seperti itu. Nje. Beli dong, jangan hanya saja nari ulur, patut rayo atau banyak sekali modelnya. Kalau Dokter Ingkar izin, monggo silakan untuk closing statement. Baik, kalau saya selalu mengambil quote ya Mbak Yanti ya. Ajining diri gumantung ono ing lati, ajining rogo gumantung ono ing busono. Jadilah anak muda yang memiliki nilai, jadilah anak muda yang memiliki value. Salah satunya dengan menggunakan batik, karena batik punya banyak filosofi di dalamnya. Dan itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, karena hal kecil yang kita lakukan saat ini akan memberikan dampak perubahan yang besar di masa yang akan datang. Betul sekali, dan tentunya untuk mendekati ataupun kita nanti akan hadir di 100 tahun Indonesia atau Indonesia Emas yang selalu bangga memakai batik dan batik yang sangat luar biasa. Seperti itu Jek. Matur sembah nuwun Ibu Lia untuk pengalaman dan juga tentunya Dokter Inggar untuk tentu edukasi terhadap anak-anak muda yang sangat luar biasa di zaman globalisasi, digitalisme, modernisasi saat ini untuk bagaimana kita mengeborkan, bagaimana kita mencintai batik yang tentunya menjadi kebanggaan Indonesia untuk kita semuanya. Terima kasih tentunya talk show hari ini akan kami tutup. Terima kasih, saya di sini Yati Lemu pamit undur diri dan kembali ke band untuk kita semuanya beri tepuk tangan yang meriah. Beri tepuk tangan yang meriah.
Boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk si kecil yang imut. Baik, kita saksikan bersama betapa bangganya kita dari kecil sudah diperkenalkan batik ya Bapak Ibu. Baik, dari karya yang sangat luar biasa tentunya. Beautiful and handsome. Ada applause. Sweet. Aulia Handmade dan Jahit WRT Puji Swadi. Tentunya di kesempatan sore hari ini sudah kita saksikan bersama. And please welcome the designer. Aulia Handmade dan Jahit by RT Puji Swadi. Baik, dan selanjutnya Bapak Ibu akan kita hadirkan karya dari desainer Boni Sinar Abadi Batik 2. Bapak Ibu hadirin kita saksikan bersama pula tentunya bersama desainer Kulon Progo Boni Sinar Abadi Batik 2 yang menampilkan model yang sudah hadir di hadapan kita dengan karya batik yang sangat cerah sekali di kesempatan hari ini. Dan yang sudah kami informasikan dengan batik motif Songsong Agung Ambar Arum. And please welcome, kita sambut karya dari desainer Boni Sinar Abadi Batik. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih. Untuk yang hadir kembali akan kita persiapkan selanjutnya desainer dari Kulon Progo yang akan hadir bersama para talent luar biasa. Karya dari Desi Restiani. Bersama beberapa model yang akan hadir di hadapan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, disambut dengan gerakan yang sangat luar biasa untuk kita hadirkan. Dan sekali lagi beri tepuk tangan
Rostiani. Selanjutnya kita akan hadirkan bersama desainer Kulon Progo Golis Ruswanto. Perpaduan dan juga kombinasi yang tentunya kita hadirkan untuk sebuah blazer serta outer yang bisa digunakan secara cantik dan juga anggun ataupun juga gagah di kesempatan hari ini. Dikemas dengan desainer profesional. Tentunya dari pengrajin batik Kulon Progo dan profesional desainer Kulon Progo. Akan kita hadirkan desainer karya yang luar biasa dari Haryanti Susanti. Wow, beri tepuk tangan yang meriah. Wow, ini yang belakang cilik Haryanti ya. Cantik sekali, luar biasa. Sudah diperkenalkan batik sejak dini dengan karya yang dikemas secara menarik dan epik untuk ditampilkan dan dipersembahkan dari profesional desainer kita di Kulon Progo. Dan luar biasa karya-karya yang sangat istimewa yang dihadirkan untuk dipersembahkan kepada Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia dengan lenggak-lenggok yang luar biasa, regenerasi talent modeling kita.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan sambut karya dari Vincent Alfionita. Tentunya dengan karya-karya dari desainer profesional Kulon Progo. Akan hadir di tengah-tengah kita bersama.
sesaat lagi kita akan hadirkan bersama tentunya karya dari desainer Rosa Aprilia.
batik yang sangat cantik sekali tentunya, menggunakan baju yang istimewa dari siap baju kelambi untuk menampilkan karya hari batik di kesempatan sore hari ini. Terima kasih cantik dan beri tepuk tangan yang meriah. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, please welcome and all the audience applause. Tentunya sore hari ini yang meriah. Welcome Mr. Designer. Don't designer di kesempatan hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dari desainer ras dan tentunya hasil karya pelatihan Smart IKM 2025 Kulon Progo. Dan tentunya juga kesempatan hari ini dari desainer ras dengan tema Suroloyo. Desainer ras, hasil karya pelatihan Smart IKM 2025 mengusung tema Suroloyo, hadir di hadapan Bapak Ibu. Dan kita undang desainer
bersama desainer Rax. Baik, terima kasih untuk karyanya dan tentunya juga kesempatan sore hari ini dari hasil karya pelatihan Smart GKM 2022 Kulon Progo akan kita hadirkan kembali bersama karya desainer Neo Fade.
Designer Armani. Selanjutnya kita akan undang desainer On Wheel dengan karya yang sangat luar biasa. Dari karya desainer On Wheel.